Yohanes 14 nomor 6, dia tidak mengatakan akulah Bapa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya, yaitu Bapa Tuhan, tanpa melalui aku. Ayo diskusi, ayo. Kamu mau bengkok terus atau saya mau luruskan? Anda mau saya luruskan atau mau miring ke kiri terus sampai mati? Saya tanya, Anda mau bengkok terus sampai kiamat atau Anda mau saya luruskan? Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Siapa yang menanggalkan kemuliaan menjadi iblis? Itu narasi yang kamu bangun dalam Lukas 4. Iblisnya yang berkata, Cak Ayu, segala Filipi kuasa 2 ayat 6 sampai 11. Itu tidak nyambung. Apa kita baca Filipi 2 ayat 60 kembali. Saudara, Anda mau bengkok sampai mati atau saya mau luruskan ini? Kalau saya mau lurus, kalau Anda mau diluruskan, saya jelasin nih. Yang kau anggap bahwa dia adalah Yesus, di dalam Filipi 2 Tuhan datang menjadi manusia, itu setan, bukan Yesus. Mana buktinya? Mana buktinya? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menjanjikan kepada Bani Israel juru selamat, yaitu Yesus. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang berasal dari Nazaret. Dia adalah perantara yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kekuatan, mujizat, tanda-tanda itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi bahwa dialah yang telah mengutus aku. Yesus utusan, kata Yesaya 63, bukan utusan, bukan duta, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus itu hanya utusan, kata Elohim bukan utusan. Yesus bukan. Aku, Yesus itu cuman alatku, cuman utusanku. Makanya dalam Yohanes 5 nomor 30 apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa dalam Yohanes 8 ayat 24? Di situ dikatakan, jika kamu tidak percaya, akulah dia. Kata dia di sini tertuju kepada Yahweh. Oh bukan. Maka kamu mati dalam dosamu. Kalau Anda berbicara mengenai juru selamat, Bung, Nabi Musa itu juga adalah juru selamat. Oke? Dia adalah juru selamat bagi kaum Israel, menyelamatkan Bani Israel, dan seterusnya. Oke? Anda harus belajar itu. Jadi Yesus itu maksudnya juru selamat. Dia adalah utusan sang pemberi selamat dunia kepada Bani Israel, agar Bani Israel kemudian ini bisa terselamatkan. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau. Makanya Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal dia satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsepnya. Jadi kalau Anda mau bengkok, ya susah. Diluruskan seperti apapun tetap aja bengkok. Tadi di awal kan saya sudah mengatakan, Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia keluar dari Bapa, dia datang dari Bapa, bukan atas kehendaknya sendiri. Silakan. Bantah pengakuan Yesus kalau dia datang bukan atas kehendaknya, silakan. Begini, tadi kamu menarasikan bahwa Musa itu juru selamat. Oke lah. Tetapi apakah dia sumber juru selamat itu? Bukan, sama seperti Yesus. Musa saja berdoa. Ya, Yesus Ini juga Musa berdoa. tadi. Yesus berdoa. Oke, kalau Yesus berdoa, ketika dia berdoa kepada Bapa, itu bukan berarti dia berdoa kepada pribadi yang lain. Sudah. Karena syahadat. Saudara, dengarkan saya. Saya mau Anda itu lurus, jangan silakan. bengkok. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdoa kepada pribadi yang lain, saya mau tanya. Pada saat Yesus Tuhan Anda itu bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Yesus. Yesus yang bayi itu mengurus alam semesta?
Iya. Siapa yang hendak Anda tipu di sini? Apa yang kami tipu? Lah, Anda mengatakan kami Yesus sang sampaikan bayi kebenaran. mengurus alam semesta, sedangkan saja dia diceboin. Dia kan Tuhan. Dia Tuhan. Bagaimana bayi ini dengar. Bagaimana bayi ini mengurus alam semesta, sedangkan untuk ke toilet aja dia digendong emaknya, gak bisa jalan sendiri. Bagaimana mau mengurus Mana hal yang bukti? lebih besar? Zuma, mana Ya. bukti Maria menggendong Yesus bawa ke toilet? Sekarang mana Tunjukkan bukti itu. Yesus sang orok berjalan ke toilet? Mana bukti apa yang kamu katakan? Mana bukti Yesus Gendong yang oleh Musa orok berjalan untuk ke pergi ke toilet? toilet. Mana bukti sang orok berjalan ke Kamu toilet? yang Mana harus bukti? buktikan itu. Kamu yang harus membuktikan, karena kamu menuduh Yesus itu orok yang adalah Tuhan, bukan saya. Maka saya tanya, Filipi 2. Tuhan itu maha berkehendak. Tolong tunjukkan bukti kalau Yesus pernah berkehendak ke toilet sendiri. Mana? Hah? Menggaruk punggungnya aja dia nggak bisa-bisanya cuma nangis. Itu sinyal kalau lagi ada nyamuk atau ada semut atau ada lalat. Itu sinyal buat emaknya, ada yang nggak beres. Ada oli kotor yang keluar dari lubang. Si bayi nangis, "Mama, ada sesuatu keluar dari pantat, Ma." Mana kuasanya? Itu yang kau tuhankan. Itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Sedangkan si bayi ketika dia sudah dewasa, membangkitkan orang mati pun dia masih berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apatah lagi pada masa dia bayi. Dewasa aja nih, dewasa. Sasa. Dia berkata Yohanes 5 nomor 30, "Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apalagi pada masa bayi, Cahayu. Jadi Yesus yang adalah Nabi utuh 100% untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Dan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah setan, adalah oknum yang berbeda. Makanya Yesus berkata apa? "Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, 'Akulah Yesus.' Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya." Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Jelas itu. Cukup. Ada Yesus palsu yang datang setelah Yesus terang dari bumi. Ada Yesus palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalau kamu mengatakan ketika Yesus dalam keadaan bayi, kamu mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan namanya juga bayi. Iya. Dalam Kolose 2 Nomor 9. ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kena kau di sini. Dalam keberadaan Yesus Masih sebagai perangkap manusia. dia. Nah, ya. Maka kepenuhan Allah itu secara jasmani itu diam di dalam dia. Entah kamu katakan. Lalu kenapa Yesus berkata, "Aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku sendiri"? Hayo. Kenapa dia berkata dalam keadaanku jasmani, aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku? Hayo. Ternyata Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, kakinya Yesus, kukunya Yesus, giginya Yesus, matanya Yesus, rambutnya Yesus, ususnya Yesus, lambungnya Yesus, anusnya Yesus, semuanya itu adalah Tuhannya Kristen, termasuk yang dipotong pada hari ke-8. Benar itu semua. Berarti kulupnya Benar juga itu Tuhan. semua. Berarti Benar kulupnya itu juga semua. Tuhan. Kulupnya juga Tuhanmu. Iya. Masya Allah. Di mana kulupnya sekarang? Tuhan yang kulup ini di mana sekarang? Ketika Yesus yang adalah Tuhanmu terangkat ke langit, kulupnya ikut nggak? Hati-hati, Bung. Iblis telah menyesatkan kamu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah selama ini adalah setan yang durhaka, yang mengatakan dan yang mengajarkan dan yang membisikkan kepadamu mengatakan kulup orang Yahudi adalah Tuhanmu, bukan Tuhan tetapi setan. Ayo
Mau bengkok terus, silakan mati dalam keadaan Kristen. Mau lurus, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kabur. Ada lagi pasien? Nih, saya Kristen. Kita doakan teman kita tadi, mudah-mudahan dia memilih lurus daripada tetap seperti yang sekarang bengkok kiri ibarat anjing muda. Mudah-mudahan pasti itu. Iya, amin.